Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivory Giovanni Putri, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Nah, sama seperti hal sebelumnya, untuk memenuhi tugas statistik multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME, kita akan melakukan pengolahan data error correction model menggunakan FUSE. Nah, langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Contoh kasus yang akan kita angkat yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh PDB Amerika Serikat, nilai tukar, harga kayu manis, produksi kayu manis terhadap ekspor kayu manis di Indonesia dari tahun 1989 hingga 2018. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Yang kedua bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek nilai tukar yang divariabelkan menjadi X2 terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Yang ketiga bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek harga kayu manis yang divariabelkan menjadi X3 terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Yang keempat bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek produksi kayu manis yang divariabelkan menjadi X4 terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Nah, yang kelima bagaimana pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat yang divariabelkan menjadi X1 terhadap X1, nilai tukar X2, harga kayu manis X3, dan produksi kayu manis variabel X4 secara bersama-sama terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Nah, untuk hipotesisnya sendiri yaitu H0 tidak terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat atau X1 terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Nah, untuk HA-nya terdapat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek PDB Amerika Serikat terhadap ekspor kayu manis di Indonesia. Untuk hipotesis 2, 3, 4, dan 5, teman-teman bisa menyesuaikan dengan hipotesis 1 dan mengganti variabelnya. Untuk kriteria pengujian, hipotesis 1, 2, 3, dan 4, dan 5, H0 diterima jika probabilitasnya itu besar daripada 0,05, HA diterima jika probabilitasnya itu kecil daripada 0,05. Nah, langsung saja kita lakukan pengujiannya menggunakan eFuse. Nah, teman-teman bisa memasukkan data di Excel seperti ini untuk variabel-variabel yang akan diuji, di mana Y ekspor kayu manis, X1 PDB Amerika Serikat, X2 nilai tukar, X3 harga kayu manis, X4 produksi kayu manis Indonesia. Nah, datanya diinput di dalam Excel berupa angka-angka. Untuk memulai pengujian, teman-teman bisa buka eFuse, kemudian klik create a new eFuse file, date regular frequency annual 1989 hingga 2018. Kemudian klik OK. Kemudian teman-teman bisa memasukkan data di Quick, di empty graph, kemudian scroll ke atas. Nah, ini masih ada space yang kosong. Nah, pindahkan data tadi yang ada di Excel ke dalam eFuse. Nah, seperti ini. Klik kanan copy atau bisa Ctrl C. Nah, kemudian teman-teman bisa pastekan di sini. Nah, inilah data yang nantinya akan kita lakukan pengujian. Nah, teman-teman cek dulu kebenaran datanya. Dalam pengujian error correction model yang akan kita lakukan pertama itu mengetahui unit protestnya. Dimana teman-teman bisa mengklik view, kemudian pilih unit protest. Nah, ini bisa diganti menjadi ADF di tingkat level. Oke, kita klik. Nah, berdasarkan hasil uji unit protest di tingkat level, di mana semua probabilitas variabel itu masih berada di atas 0,05. Maka hal ini belum stasioner. Teman-teman bisa melanjutkan pengujian selanjutnya hingga mendapatkan nilai probabilitas itu di bawah 0,05. Nah, di sini Y 0,07, X1 0,92, X2 0,75, X3 0,95, X4 0,46. Untuk melakukan unit rate selanjutnya agar stasioner, teman-teman bisa klik view, kemudian unit rate test, kemudian pilih diverse difference, klik OK. Nah, berdasarkan hasil uji unit road test kita, diketahui bahwa hampir sebagian besar variabelnya itu telah berada di bawah 0,05. Namun,
di variabel X3 itu masih berada di atas 0,05. Nah, di mana hal ini menjadi tidak stasioner. Mari kita lakukan pengujian di tingkat second difference. Teman-teman klik view unit rod test, di sini second difference, klik OK. Nah, berdasarkan hasil uji unit rod test yang second difference, di mana semua variabel ternyata sudah stasioner di tingkat second difference. Teman-teman bisa lihat dari nilai probabilitasnya, yaitu Y 0,0001, X1 0,000, X2 0,000, X3 0,039, X4 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa data kita itu telah stasioner. Nah, kemudian teman-teman untuk melihat jangka panjang, klik approach, make equation, kemudian klik OK. Nah, inilah hasil data pengujian jangka panjang. Nanti kita interpretasikan pada PowerPoint. Oke, untuk membuat, teman-teman bisa klik quiz, kemudian name menjadi jangka panjang, dan klik OK. Bisa di close dulu. Nah, untuk melihat kointegrasi, teman-teman bisa menguji kointegrasi menggunakan make a residual series, di mana klik approach, kemudian make a residual series, kemudian mengganti menjadi ICT, kemudian klik OK, klik OK. Nah, inilah nilai residualnya itu. Error correction term, kalau nggak salah seperti itu. Nah, teman-teman klik view, kemudian unit rod test, kemudian klik OK. Nah, di sini kelihatan seperti ini, ECT-nya itu di bawah 0,05, di mana 0,01. Nah, ternyata bahwa data kita itu terkointegrasi dengan baik. Kemudian, teman-teman bisa close dulu ini dan melanjutkan pengujian di tingkat jangka pendek. Nah, mengklik approach, kemudian specify, klik estimate, kemudian masukkan persamaan di tingkat second difference, di mana D Y,2, D X1,2, D X2,2, D X3,2, D X4,2. Kemudian jangan lupa masukkan residualnya, yaitu ECT -1 C, kemudian klik OK. Nah, inilah hasil dari pengujian jangka pendek. Teman-teman bisa interpretasikan nanti hasil pengujian jangka pendeknya di PowerPoint. Nah, berdasarkan hasil regresi jangka panjang kita, koefisien determinansi adjust R-square-nya itu sama dengan 0,60. Artinya bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 mempunyai pengaruh terhadap Y sebesar 60%, sedangkan sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam modal. Nah, karena nilai probabilitas F statistiknya itu sama dengan 0,000012 kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau Y. Kemudian, untuk persamaan regresi yang terbentuk, di mana Y sama dengan 21,07318 tambah 9217302x1 128,96550 x2 4506781x3 tambah 11,64273 x4. Nah, di mana di C ini artinya konstantanya apabila nilai X1, X2, X3, dan X4 adalah 0 atau tidak ada, maka Y sebesar 21,0731811. Untuk koefisien estimasi X1 terhadap Y sebesar 921,7302.
Nah, variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya itu 0,8737 besar daripada 0,05. Koefisien yang kedua selanjutnya itu koefisien estimasi X2 terhadap Y sebesar 128,9650. Nah, variabel X2 ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kenapa? Karena hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya 0,7640 besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya itu koefisien estimasi X3 terhadap Y sebesar 450678,1, di mana variabel X3 ternyata juga tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya itu besar daripada 0,05 yaitu 0,6160. Nah, yang terakhir koefisien X4 terhadap Y sebesar 11,64273. Variabel X4 ternyata juga tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terlihat dari nilai probabilitasnya itu 0,7580 besar daripada 0,05. Nah, dari hasil pengujian yang kita dapatkan, ternyata bahwa regresi jangka pendek, koefisien determinansi atau EGSR square-nya itu sama dengan 0,59. Artinya variabel X1, X2, X3, dan X4 mempunyai pengaruh terhadap Y sebesar 59,79%. Sedangkan sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model. Nah, karena nilai probabilitas F statistiknya itu 0,0093 kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat atau Y. Nah, dari persamaan regresi yang terbentuk, Y sama dengan minus 1,7,746919 ditambah 3104,557 D X1,2 ditambah 217,1628 D X2,2 ditambah 2469397 D X3,2 ditambah 21,18196 D X4,2 ditambah 1,746919 ECT. Yang ini ECT ya. Untuk konstanta, artinya apabila nilai X1, X2, X3, X4 adalah 0, maka nilai Y sebesar minus 1,74691911. Nah, yang pertama, koefisien estimasi X1 terhadap Y sebesar 3104,55577. Nah, variabel X1 ini ternyata tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kenapa? Karena terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,3141 besar daripada 0,05. Nah, untuk koefisien estimasi X2 terhadap Y sebesar 217,1628, variabel X2 juga tidak berpengaruh terhadap variabel Y, terlihat dari probabilitasnya 0,4512 besar daripada 0,05. Untuk koefisien estimasi X3 terhadap Y sebesar 2469397, variabel X3 ternyata tidak berpengaruh juga terhadap variabel Y, terlihat dari probabilitasnya itu besar daripada 0,05 yaitu 0,2950 besar daripada 0,05. X4 juga tidak berpengaruh karena probabilitasnya itu besar daripada 0,05 yaitu 0,5084. Nah, error correction term ini menunjukkan bahwa 1746919 itu nilai probabilitasnya itu 0,000 kecil daripada 0,05 yang berarti signifikan. Nah, ternyata data kita itu sudah valid. Nah, inilah kegunaan dari ECT. Nah, inilah hasil pengujian dari error correction model. Teman-teman, jika ada komentar, kritik, dan saran, teman-teman bisa kirim ke giovanni.ifori@gmail.com atau di Instagram ifori.giovanni.foi. Terima kasih.